Sandiaga Uno dan Lee Keng Hoong memiliki background keluarga, pendidikan, dan bahkan karir yang sangat berbeda. Namun, kini mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama stock-rich Indonesian, alias orang Indonesia yang sukses menjadi kaya raya karena saham. Kebanyakan orang mengira bahwa mereka sudah memiliki modal besar sebelum berinvestasi, padahal semua itu dimulai dari nol. Di video kali ini, kami akan membahas persamaan dan perbedaan dari gaya investasi Sandiaga Uno dan Lee Keng Hoong yang mungkin bisa kamu tiru. Namun sebelumnya, mari kita bahas bagaimana riwayat singkat perjalanan hidup dua stock-rich Indonesian ini. Siapa sih yang tidak kenal Sandiaga Uno? Pasti semua orang Indonesia kenal pria kelahiran Pekanbaru 28 Juni 1969 ini. Namun, kebanyakan orang hanya mengenal Sandiaga Uno sebagai seorang politikus dan pengusaha yang kaya raya. Akan tetapi mereka tidak tahu jika Sandi memperoleh harta kekayaannya dari pasar modal. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Summa pada tahun 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dan berguru dengan konglomerat William Suryajaya, pemilik Bank Summa. Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 4. Pada tahun 1993, Sandiaga Uno bergabung dengan Sea Power Asia Investment Limited di Singapura sebagai manajer investasi. Ia kemudian pindah ke MP Holding Limited Group pada tahun 1994. Pada tahun 1995, ia pindah ke NTI Resources Limited di Kanada dan menjabat sebagai Executive Vice President di perusahaan tersebut dengan penghasilan sebesar $8.000 Amerika Serikat per bulan. Namun, krisis moneter sejak akhir 1997 menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sandi pun tidak bisa lagi meneruskan pekerjaannya. Ia pulang ke Indonesia dengan predikat pengangguran. Sandi mengisi hari-harinya untuk melamar pekerjaan, namun tidak ada perusahaan yang mau meliriknya. Lamaran kerjanya selalu saja ditolak. Sampai-sampai ia harus menumpang tempat tinggal di rumah orang tuanya dan bahkan istrinya harus rela menjual cincin pemberian ibunya sebagai modal usaha untuk Sandiaga Uno. Akhirnya, Sandi mencoba peruntungan baru, memulai membuka usaha konsultan keuangan. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno mendirikan perusahaan penasihat keuangan yang bernama PT Recapital Advisors bersama teman SMA-nya yaitu Rosan Perkasa Ruslani. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya. Setelah berjalan selama 1,5 tahun, Sandi kemudian bertemu dengan Edwin Suryajaya yang merupakan putra dari William Suryajaya, pendiri PT Astra International. Waktu itu, Edwin juga mengalami kesulitan keuangan dan Sandi ditawarkan untuk membangun usaha berbasis investasi. Maka ia dan Edwin Suryajaya, putra William, mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Berbekal jejaring atau networking yang baik dengan perusahaan serta lembaga keuangan dalam dan luar negeri, Sandiaga Uno sukses menjalankan bisnis tersebut. Pada tahun 2013, Sandiaga Uno adalah orang terkaya nomor ke-47 di Indonesia dengan total kekayaan sebesar $460 juta atau kurang lebih sebesar 4 triliun rupiah. Jika Amerika memiliki Warren Buffett, Indonesia memiliki Lee Keng Hoong. Sama seperti Warren Buffett, Lee Keng Hoong adalah seorang value investor. Bahkan, ia sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Lee Keng Hoong lahir di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1959. Namun, siapa sangka jika Lee Keng Hoong semasa kecil pernah merasakan kehidupan yang sangat susah. Bahkan, semasa kecil ia tinggal di sebuah rumah yang hanya selebar 4 meter di Jakarta. Ia bahkan langsung bekerja selulus SMA dan baru melanjutkan kuliah ke jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional di Jakarta setelah bekerja. Untuk membiayai kuliahnya, ia harus bekerja di siang hari sebagai pegawai tata usaha di PT Overseas Express Bank atau OEB. Pada tahun 1989, Lee Keng Hoong pertama kali terjun ke pasar modal dengan membeli saham PT Gajah Surya Multifinance saat IPO atau penawaran saham perdana. Modal pertamanya pun tidaklah besar, ia hanya menggunakan sisa dari gajinya untuk membeli saham tersebut. Akan tetapi, saat listing, harga saham tersebut turun, dan Lee Keng Hoong terpaksa menjualnya di harga lebih rendah dan mengalami kerugian.
Namun, itu tidak membuatnya kapok. Lo Keng Hong lalu mempelajari investasi saham secara otodidak dengan membaca buku-buku tentang investasi Warren Buffett. Pada tahun 1990, ia pindah bekerja di Bank Ekonomi pada bagian pemasaran. Dan pada tahun 1991, ia menjabat sebagai kepala cabang di Bank Ekonomi. Pada tahun 1996, setelah bekerja selama 17 tahun, ia memutuskan untuk berhenti bekerja dari Bank Ekonomi. Setelah memutuskan untuk berhenti bekerja dari Bank Ekonomi, ia memutuskan untuk berkonsentrasi penuh menjadi seorang investor saham dengan pengalaman pribadinya yang telah menjadi investor dari tahun 1989. Pada tahun 1997, saat krisis finansial terjadi, Lo Keng Hong dikabarkan rugi besar. Pada waktu itu pun, dia baru memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus pada investasi saham di tahun 1996. Sehingga boleh dikatakan ia tidak memiliki penghasilan apapun. Namun, ia tetap membeli saham meski telah mengalami kerugian besar, karena disinilah krisis finansial menawarkan peluang baginya untuk bangkit. Lo Keng Hong membeli saham PT United Tractor saat harganya masih Rp250 per lembar. Ia membelinya sebanyak 6 juta lembar saham, yang berarti modalnya saat itu sebesar 1,5 miliar rupiah. Seluruhnya diletakkan di saham UNTR. Ia menjualnya sekitar 6 hingga 8 tahun kemudian pada harga rata-rata sebesar Rp15.000 dan menikmati keuntungan sebesar 5.900%. Ia memperoleh Rp90 miliar dari penjualan saham tersebut. Pada tahun 2012, ia memiliki aset bernilai 2,5 triliun. Sandiaga Uno berpendapat bahwa salah satu triknya untuk sukses adalah hemat dalam masalah keuangan. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI itu juga mengaku selalu menggunakan dana secara fungsional dan tidak berlebihan. Ia juga menceritakan bahwa saat awal masa kampanye Pilkada 2017, dirinya menggunakan sebuah mobil asal Jepang yang irit bahan bakar. Hal tersebut sebagai wujud sandi yang tidak pernah boros. Menurutnya, mobil hanyalah sebuah benda yang bisa dipakai untuk mempermudah aktivitas manusia, bukan untuk diagungkan. Oleh karena itu, ia memilih mobil yang sekiranya nyaman dipakai. Mobil kesayangannya pun adalah Nissan Livina. Menurutnya, Nissan Livina ini sangatlah bersejarah di hidupnya, dikarenakan mobil inilah yang sering dipakai untuk kampanye. Sampai masuk gang-gang sempit pun, ia tetap menggunakan Nissan Livina, kecuali jika berkampanye keluar kota seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur, maka ia menggunakan Nissan X-Trail. Wah, ternyata down to earth banget ya koleksi mobil Bang Sandi. Lo Keng Hong juga memiliki prinsip untuk selalu berusaha hidup hemat. Mayoritas uang yang Lo Keng Hong miliki ia gunakan untuk membeli saham, karena saham memberikan keuntungan yang terbesar dibandingkan investasi yang lain. Mungkin orang lain jika dapat uang akan dikonsumsi atau ditaruh di deposito, namun pada umumnya kebanyakan orang uangnya akan dikonsumsi, misalnya dibelikan mobil. Sementara, Lo Keng Hong adalah orang yang paling anti membeli mobil, dikarenakan nilai mobil yang selalu turun dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2014, Lo Keng Hong masih pakai mobil yang sudah berusia 10 tahun. Menurut Lo Keng Hong, investasi itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Investasi adalah menunda kenikmatan. Beli mobil itu konsumsi, beli saham itu investasi. Selain itu, Lo Keng Hong juga tidak suka membeli barang-barang mewah untuk terlihat seperti orang kaya pada umumnya, karena menurutnya menjadi kaya itu penting, tapi kelihatan kaya itu tidak penting. Salah satu tips investasi dari Sandiaga Uno adalah sabar dalam berinvestasi. Oleh karena itu, dalam berinvestasi tidak boleh terburu-buru. Investor harus melakukannya dengan sabar untuk memetik keuntungannya. Lo Keng Hong juga menyarankan hal yang sama, yaitu sabar dalam berinvestasi. Karena menurutnya menanamkan uang di saham lebih cocok untuk investasi jangka panjang, sehingga diperlukan kesabaran untuk menghasilkan return yang maksimal. Sandiaga Uno menyarankan untuk berinvestasi jangka panjang agar masa depan terjamin. Investor bisa melihat hasilnya pada tahun ke-5 hingga ke-10. Menurutnya, hal yang paling penting dalam memulai investasi ialah melihat prospek jangka panjang. Jadi, menurutnya, invest for the future and invest now. Berinvestasilah dengan tujuan jangka panjang dan berinvestasilah mulai dari sekarang. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Sabar dalam berinvestasi dan yakini bahwa fundamental daripada investasi itu akan menjadi satu perwujudan nyata dalam konteks 5 hingga 10 tahun ke depan. Selama perjalanan
berinvestasi, Lo Keng Hong juga lebih memilih jadi investor jangka panjang daripada investor jangka pendek atau trader. Lo Keng Hong menyarankan untuk selalu terapkan orientasi jangka panjang saat berinvestasi, bukan hanya meraih keuntungan sesaat. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh investor pemula adalah mendapatkan keuntungan instan dari investasi sesaat. Padahal, investasi menurut Lo Keng Hong adalah proses pengamanan finansial yang berorientasi jangka panjang. Investor kenamaan ini selalu mengingatkan bahwa investasi pada dasarnya merupakan proses menunda kenikmatan. Dengan begitu, investor yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar harus menerapkan orientasi jangka panjang begitu memulai investasi. Sandiaga Uno pernah membagikan tips untuk mengelola portofolio investasi agar untung maksimal. Sandiaga mengungkapkan jika calon investor memiliki aset sebesar 100%, maka harus dibagi dan jangan difokuskan ke dalam satu instrumen investasi tertentu. Ia memberikan contoh bahwa 100% aset bisa dibagi menjadi 18 hingga 20% cash, 30 hingga 35% di ekuitas atau saham, 30 hingga 35% di fixed income atau surat berharga, dan sisanya tersebar di properti, emas, dan metal. Sedangkan Lo Keng Hong dikenal hampir mengalokasikan seluruh asetnya di pasar modal dan hanya menyisakan sebesar 15% saja sebagai dana darurat. Lo Keng Hong tidak pernah membeli obligasi karena menurutnya obligasi memberikan return yang kecil. Tidak pernah membeli emas karena ia percaya emas tidak produktif. Tidak membeli dolar karena ia meyakini bahwa orang yang menyimpan dolar pada umumnya mengharapkan hal yang buruk terjadi, seperti krisis ekonomi atau negara yang tidak stabil, dengan tujuan agar rupiah melemah dan ia memperoleh keuntungan. Berbeda dengan orang yang membeli saham, ia akan selalu mengharapkan yang baik yang terjadi, seperti negara aman, ekonomi bertumbuh, dan daya beli meningkat agar harga sahamnya pun ikut meningkat. Untuk properti, Lo Keng Hong hanya memiliki satu rumah tinggal, sebuah apartemen di Pantai Mutiara, dan sebuah villa di Cisarua, di mana semuanya untuk ditinggali dan bukan untuk disewakan, karena baginya menjadi seorang investor saham itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu menyewakan properti untuk mendapatkan income atau penghasilan. Yang terakhir, Lo Keng Hong tidak menaruh uang dalam jumlah besar di rekening bank, hanya secukupnya saja. Ia meyakini menyimpan uang di bank itu rugi karena bunganya kecil. Menurutnya, orang yang menaruh uangnya di bank, misalnya di deposito dengan bunga kecil dan inflasi yang begitu besar, dia sebetulnya sedang membuat dirinya miskin secara pelan-pelan. Sehingga, Lo Keng Hong menganggap bahwa deposito uang di bank sama halnya dengan menyimpan uang di celengan. Jika kamu menaruh uang Rp100.000 di celengan dan membuka celengan tersebut setahun kemudian, maka nilai uang tersebut tetap Rp100.000 dan justru nilai uang tersebut mengecil dikarenakan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai contoh, tahun ini biaya sekolah anak atau uang SPP sebesar Rp100.000 dan setahun kemudian saat celengan tersebut dibuka, biaya sekolah telah naik menjadi Rp150.000 sehingga nilai uang tersebut telah turun walaupun nominalnya tetap Rp100.000. Sandiaga Uno melalui PT Saratoga Investama Sedaya menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan tersebut adalah private company dan bukan saham perusahaan publik. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2001, Saratoga berinvestasi di PT Adaro yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Kemudian pada tahun 2008, Adaro melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering, di mana IPO tersebut adalah yang terbesar di pasar modal Indonesia. Lo Keng Hong dikenal sebagai salah satu investor bertipe value investing. Bahkan, dia dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia karena yang sudah meraup untung dengan memilih saham-saham dengan fundamental baik dan valuasi yang murah. Pekerjaannya setiap hari adalah mencari perusahaan yang salah harga di bursa saham. Strategi investasinya adalah membeli saham perusahaan yang bagus dan murah, kemudian disimpan menunggu dengan sabar sampai suatu hari pasar sadar bahwa harga saham itu terlalu murah dan kembali naik ke harga wajarnya. Dari sinilah ia mendapatkan keuntungan.
Pertanggal 31 Desember 2019, Sandiaga Uno memiliki 21,51% saham PT Saratoga Investama Sedaya, yaitu sebesar 583 juta lembar saham. Harga penutupan saham di triwulan 4 adalah Rp3.620, sehingga total nominal kepemilikan saham Sandiaga Uno di Saratoga adalah sekitar 2 triliun rupiah. Seperti telah dijelaskan di awal video, Saratoga adalah sebuah perusahaan investasi yang memiliki beberapa anak perusahaan. Berikut sepak terjang investasi Saratoga dari 2002 hingga 2019. Di kolom atas adalah kegiatan investasi Saratoga selama 17 tahun terakhir ini, sedangkan di kolom tengah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah listing alias go public, dan di kolom paling bawah menunjukkan perusahaan-perusahaan yang telah dijual oleh Saratoga. Pertanggal 31 Desember 2019, Lo Keng Hong memiliki 14,41% saham PT Petrosi, yaitu sebesar 150 juta lembar saham. Harga penutupan saham di triwulan 4 adalah Rp1.605, sehingga total nominal kepemilikan saham Lo Keng Hong di PT Petrosi adalah sekitar Rp233 miliar. Selain itu, pertanggal 31 Desember 2019, Lo Keng Hong memiliki 5,57% saham PT Mitra Bahtera Segara Sejati, yaitu sebesar 97 juta lembar saham. Harga penutupan saham di triwulan 4 adalah Rp482, sehingga total nominal kepemilikan saham Lo Keng Hong di PT Mitra Bahtera Segara Sejati adalah sekitar Rp46 miliar. Itulah segelintir saham yang diketahui oleh publik milik dari Sandiaga Uno dan Lo Keng Hong. Sekian video kita kali ini, semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari Lo Keng Hong dan Sandiaga Uno, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.